Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahim Effendi, program studi Teknik Informatika Angkatan 23, tepatnya di kelas C. Baik, saya akan menyampaikan hasil UAS dari filsafat. Oke, langsung saja. Yang pertama, perbedaan filsafat Barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik. Filsafat Barat modern berbeda dengan filsafat abad pertengahan dan klasik dalam beberapa hal. Filsafat modern menekankan kebebasan individu, rasionalitas, dan metode ilmiah berbasis eksperimen dengan mengurangi peran Tuhan dalam penjelasan alam semesta. Sebaliknya, filsafat abad pertengahan sangat dipengaruhi oleh teologi Kristen dan menggabungkan akal dengan wahyu agama. Filsafat klasik lebih fokus pada logika, etika, dan metafisika dengan pendekatan rasional tanpa dominasi agama. Filsafat modern juga lebih sekuler dengan filsafat abad pertengahan dan klasik lebih terkait dengan pemikiran teistik. Jadi, filsafat modern berfokus pada rasionalitas, kebebasan individu, dan metode ilmiah. Berbeda dengan filsafat abad pertengahan yang teosentris dan klasik yang menekankan logika dan etika. Selanjutnya, kritik René Descartes terhadap metafisika dalam awal mula filsafat Barat modern. Filsafat Barat modern dimulai dengan pemikiran René Descartes karena ia mengkritik metafisika tradisional yang bergantung pada otoritas agama dan filsafat kuno. René Descartes meragukan segala hal untuk menemukan pengetahuan yang pasti. Jadi, kritik René Descartes terhadap metafisika yaitu René Descartes meragukan segala sesuatu untuk menemukan dasar pengetahuan pasti, yaitu ia rumuskan dalam cogito ergo sum. Selanjutnya, yang ketiga, metode positivisme dan dialektis dalam proses perolehan pengetahuan. Metode positivisme mengutamakan penggunaan observasi dan eksperimen untuk memperoleh pengetahuan yang objektif, menghindari spekulasi metafisik. Metode dialektis yang dipopulerkan oleh Hegel dan Marx. Selanjutnya, yang keempat, teori kebenaran, korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Korespondensi adalah kebenaran sesuai dengan kenyataan, sedangkan koherensi kebenaran tergantung konsistensi dalam sistem pemikiran. Dan menurut pragmatisme, kebenaran ditentukan manfaat praktisnya. Selanjutnya, yang kelima, pandangan realisme dan idealisme terhadap hakikat pengetahuan. Realisme dia menyatakan bahwa objek-objek di dunia ini ada secara independen, sedangkan idealisme menyatakan bahwa realitas sepenuhnya bergantung pada pikiran atau kesadaran. Selanjutnya, nomor 5, aliran-aliran ontologi.
materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Materialisme, pandangan yang menyatakan bahwa segala sesuatu termasuk pikiran dan kesadaran adalah hasil dari proses fisik dan material. Sedangkan idealisme, pandangan yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari ide atau pikiran dan bukan materi. Dualisme, pandangan yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari dua substansi yang berbeda, biasanya materi dan pikiran, seperti yang dikemukakan Descartes. Pluralisme, pandangan yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari banyak unsur yang saling berbeda dan tidak dapat dipahami hanya dengan satu prinsip dasar. Selanjutnya, hal yang nomor 7, argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas sejati. Materialisme berpendapat bahwa realitas sejati adalah materi yang dapat dijelaskan melalui hukum filsafat dan proses material. Idealisme berpendapat bahwa realitas sejati adalah pikiran atau kesadaran, dan dunia material hanya merupakan manifestasi dari ide atau persepsi. Selanjutnya, yang ketujuh, pandangan empirisme tentang indera sebagai sumber pengetahuan dan kedudukan akal dalam empirisme. Empirisme menganggap bahwa pengetahuan yang dapat dipercaya berasal dari indera, karena pengalaman langsung merupakan sumber informasi yang paling akurat. Yang kesembilan, kelemahan indera dan akal dalam memberikan pengetahuan. Indera dapat memberikan pengetahuan yang terbatas dan seringkali menipu, seperti dalam kasus ilusi optik atau penglihatan yang kabur. Akal juga memiliki keterbatasan karena bisa dipengaruhi oleh prasangka, emosi, atau kesalahan logis dalam berpikir. Yang terakhir adalah perbedaan antara nilai subjektif dan nilai objektif. Nilai subjektif adalah nilai yang bergantung pada perspektif atau pandangan individu. Sedangkan nilai objektif adalah nilai yang dianggap berlaku secara universal, tidak bergantung pada pandangan pribadi. Itulah hasil jawaban dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.